Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pagi hari ini membahas masalah syirkah. Alhamdulillah, masalah syirkah untuk dalilnya kita sudah bahas pada hari kemarin. Insyaallah pada pagi hari ini akan kita coba bahas syirkah, penjelasannya. Ya, syirkah itu adalah berserikat atau bersekutu antara dua orang atau lebih dalam rangka menjalankan usaha, dalam rangka menjalankan bisnis. Faslun, ini suatu fasal. Faslun, ini suatu fasal. Walis syirkati, dan bagi akad syirkah, khamsu syara'id, ada 5 syarat. Ada 5 syarat bagi akad syirkah. Pertama, antakuna ala nadin minad darahimi waddana diri. Yang pertama adalah harus ada syirkah itu atas uang daripada dirham dan uang dinar. Wa ayyat tafiqa fil jinsi wan nau'i. Kemudian syarat yang kedua, harus bersepakat kedua orang itu di dalam jenis dan warna syirkah. Wa yukhallital malaini. Kemudian syarat yang ketiga, harus mencampurkan keduanya akan kedua hartanya. Wa ayyazana kullu wahidin minhuma li sahibihi. Kemudian syarat yang keempat, harus mengizinkan tiap-tiap seseorang dari keduanya kepada temannya fit tasarrufi, di dalam mentasarrufkannya, di dalam pengelolaannya. Ya. Kemudian syarat yang kelima, wa ayyakunar rihu wal khusranu alal qadri malaini. Syarat yang kelima adalah, dan harus ada keuntungan dan kerugiannya ala qadril malaini, menurut ukuran kedua hartanya. Menurut ukuran kedua hartanya. Walikulli wahidin minhuma, dan bagi tiap seseorang dari kedua orang tersebut, fasquha, boleh fasih syirkah itu, boleh membatalkan syirkah tersebut, mata sya'a, kapan saja ia mau, kapan saja ia kehendaki. Wa mata ahaduhuma batolat, dan di mana mati salah seorang dari keduanya, dari orang yang berserikat,
batalat, maka batal syirkah itu. Apabila ada salah satu orang yang meninggal dari orang yang berserikat tersebut, maka batal syirkahnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah matan yang dikemukakan oleh beliau Al-Imam yang mulia Abi Suja. Insyaallah kita pada kesempatan yang baik ini akan mencoba membahas daripada sarahnya. Sarah berkaitan dengan syirkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syirkati. Fasal menerangkan tentang syirkah. Wa hiya lughatan al-ikhtilatu. Syirkah menurut bahasa ialah campur. Syirkah menurut bahasa ialah campur. Wa syar'an, dan menurut syara subutul haqqi ala jihati suyu' fi syai'in wahidin. Menurut syara ya, syirkah ialah tetapnya hak. Subutul haqqi, tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu li isnaini fa aksara, untuk dua orang atau lebih. Lisnaini fa aksara. Jadi menurut syara adalah syirkah tersebut ialah tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang, bahkan bisa lebih banyak daripada dua orang. Nah, itulah syirkah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana muamalah yang lain, syirkah juga memiliki syarat. Walis syirkati khamsu syara'id. Walis syirkati khamsu syara'ita. Bagi syirkah terdapat 5 syarat. Ya, ada 5 syarat untuk syirkah. Al-awwalu, yang pertama, antakuna syirkatu ala nadin ay naqdin minad darahimi wad dananiri. Yang pertama, yang dibuat syirkah harus berupa emas atau perak yang sudah menjadi uang, yang terdiri dari mata uang dirham atau dinar, mata uang dirham atau dinar. Wa in kana maksusaini, dan meskipun keduanya sudah dicampur, wastamara rawajuhuma fil balad, meskipun keduanya sudah dicampuri dan menurut perkiraan keduanya masih tetap ada di negeri itu, masih tetap berlaku, masih tetap berlaku di negeri tersebut. Wala tasihu fi tibrin wa hulliyin wa sabaika, tidak sah syirkah, tidak sah syirkah dengan emas urai, emas perhiasan dan emas yang masih berbentuk
potongan. Jadi harus berbentuk dirham dan dinar, harus berbentuk mata uang. Jadi sekali lagi tidak sah syirkah dengan emas urai, biji emas, emas urai, emas perhiasan, dan emas yang masih berbentuk potongan. Contohnya misalnya kita memiliki perhiasan, terus teman kita juga memiliki perhiasan emas, terus digabungkan untuk syirkah, maka yang demikian itu tidak diperkenankan. Atau emasnya balokan gitu. Yang demikian itu juga tidak diperkenankan. Jadi yang diperkenankan adalah berupa mata uang. Ya, makanya tadi dikemukakan di dalam matannya adalah minat darahimi waddana niri, daripada dirham dan dinar. Wa takunu syirkatu aidon alal misli kal qintati. Demikian juga syirkah harus terjadi atas barang yang ada jenisnya, seperti gandum. Syirkah juga bisa terjadi atas barang yang ada jenisnya seperti gandum. Lal mutakawwami kal urudi minasyabi wa nahwiha. Maka tidak sah syirkah atas benda yang hanya diperkirakan harganya, seperti harta dagangan. Apa itu harta dagangan? Seperti baju. Seperti baju atau yang sepadan dengan itu. Yang demikian syirkah tidak sah. Ya, kita kumpulin baju. Saya punya 10, Bang Jid punya 10, campur syirkah. Nggak boleh. Ya, menurut kitab ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wasani, dan yang kedua, ayat tafiqa fil jinsi wan nau'i. Syarat yang kedua, kedua barang yang disyirkahkan itu harus ada persesuaian jenis dan macamnya, harus sama jenis dan macamnya. Fala tasihu syirkatu fi zahabi wad darahimi. Maka tidak sah syirkah emas dan dirham. Enggak sah. Yang satu emas, yang satunya lagi temennya dirham berupa mata uang. Enggak sah karena beda jenisnya. Ya. Beda jenis dan beda macam. Yang satu emas, yang satu dirham, maka enggak sah syirkah yang demikian itu. Wala fi sihahin wa muqsiratin. Kemudian tidak sah juga barang yang masih utuh dan yang sudah pecah. Yang satu barangnya utuh, cakep, bagus, yang satu udah pecah. Nggak boleh juga. Ada juga yang menjelaskan yang satunya duitnya utuh, yang satu recehan. Nggak boleh juga. Ya. Jadi harus sama. Gitu. Harus sama. Sama-sama utuh. Wala fil khintatin baydoa wa hamroa. Dan tidak sah syirkah gandum putih dan gandum merah, karena nggak sama jenisnya dan macamnya. Yang satu gandum merah,
yang satu gandum putih. Jadi yang demikian itu tidak sah karena beda jenis dan beda macam. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyuhlital malaini bihaisu la yatamayyazan, la yatamayyarani. Yang ketiga syaratnya adalah dua orang yang bersika itu hendaknya mencampurkan kedua bendanya sekira la yatamayyazani, sekira tidak terdapat perbedaan. Jadi karena harus dicampur benda tersebut sehingga tidak menimbulkan perbedaan, maka syarat yang kedua tadi harus sama. Nah, makanya kalau gandum merah, gandum putih kan berbeda, nggak bisa dicampur, kelihatan jelas. Nah, yang demikian itu nggak boleh. Misalnya uang juga dicampur, jangan sampai mencirikan ini uangnya dari si A, yang ini dari si B, nggak boleh. Makanya syarat yang ketiga, dua orang yang bersirkah itu hendaknya mencampurkan kedua bendanya sekiranya tidak terdapat perbedaan antara pencampuran tersebut. Warabi'u, dan yang keempat, syarat yang keempat, ayyazana kullu wahidin minhuma ay syarikaini li sahibihi fit tasurruf. Masing-masing dari kedua orang yang bersirkah itu memberi izin untuk mentasarufkannya. Masing-masing harus memberikan izin kepada temannya, ya, kepada temannya. Fa iza azina lahu fihi tasarrufa bila dararin. Apabila salah seorang dari keduanya memberikan izin untuk mentasarufkan kepada temannya, kepada teman berserikatnya, tasarrufa bila dararin, maka baginya sah mentasarufkan tanpa ada satu halangan apapun. Sah. Ya udah, Bang Jet silakan kelola. Ya kan? Kalau dagang ya udah silakan jualin. Berarti tidak ada halangan buat teman yang berserikat. Bang Jet rekan saya berserikat. Jadi tidak ada alasan untuk menghalanginya karena saya sudah mengizinkan agar Bang Jet bisa mentasarufkan sirkah tersebut. Nggak ada halangan untuk menghalang-halangi mentasarufkan sirkah tersebut untuk temannya yang sudah diberikan izin tasarruf. Fala yabi'u kullum minhuma nasihatan, maka masing-masing dari keduanya orang yang berserikat tidak boleh menjual dengan tempo pembayarannya, nggak boleh diutangin, kagak boleh, ya, kontan, ya, mesti kontan. Wala bi ghairi naqdil balad, dan tidak boleh juga menjual dengan selain mata uang negerinya, nggak boleh. Misalnya di Arab Saudi mata uangnya dinar dan dirham, kita jualnya dengan dolar, nggak boleh. Menurut kitab ini nggak boleh, ya. Tidak boleh juga menjual dengan selain mata uang negerinya. Wala bi ghainin fahisin,
dan tidak boleh pula menjual dengan kerugian yang berat. Nah, makanya harus disepakati. Kalau mau dijual harganya segini, paling minim segini, agar tidak terjadi kerugian yang berat, yang besar. Jadi masing-masing itu harus ada kesepakatan antara orang-orang yang berserikat, penjualan minimal sekian, dan itu harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi agar tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Makanya dalam bersirkah itu pandangan bisnis, ya, pandangan bisnis itu harus matang, perhitungan bisnisnya harus matang. Jangan sampai terjadi kerugian yang sangat luar biasa. Wala yusafiru bil malil mustaraki illa bi isnin, dan tidak boleh membawa pergi uang syirkah kecuali mendapat izin dari salah satu pihak. Gak boleh tuh, ya, main bawa aja tuh harta syirkah pergi ke satu tempat. Misalnya kita ini bersepakat syirkah di Jakarta, tapi kemudian salah seorang di antara kita ada membawa pergi harta syirkah atau uang syirkah ke daerah lain, misalnya ke Bandung, tanpa izin temannya, maka yang demikian itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi syirkah itu harus ada izin. Ketika dia membawa hartanya ke daerah lain, membawa harta syirkah ke daerah lain, harus ada izin. Fa in fa'ala ahadu syarikaini manuhiya anhu lam yasiha. Jika salah satu di antara dua orang yang bersyirkah itu melakukan sesuatu yang dilarang dari yang satunya, maka tidak sah perbuatan tersebut fi nasibi syarikihi, di dalam hubungannya dengan bagiannya syirkah yang satunya. Perhatikan, fi nasibi syarikaini. Jadi misalnya ada satu larangan terhadap benda syirkah yang milik saya, ya. Jika salah satu di antara dua orang yang bersyirkah itu melakukan sesuatu yang dilarang dari yang satunya, maka tidak sah perbuatan tersebut dalam hubungannya dengan bagiannya syirkah yang satunya. Wa fi nasibi kaulan tafriki sofkah, di dalam hal bagiannya seorang itu ada dua pendapat yang membedakan sahnya akad. Nanti insyaallah akan kita bahas. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyakuna rihu wal husranu ala qadril malaini. Yang kelima, keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan menurut perkiraan dua modal tersebut, ya. Sawaun tasawa syarikani fil amali fil malil mustaraki wa tufawata fihi, baik kedua orang yang bersyirkah itu sama dalam hal menjalankan uang yang disyirkakan ataupun keduanya berbeda. Jadi mungkin masing-masing pemodal kan memberikan modalnya mungkin berbeda. Yang satu misalnya memberikan modalnya 20 juta, yang satunya 10 juta, ya gitu kan. Nah, keuntungannya itu kalau
20 juta dan 10 juta, berarti yang satu modalnya 2/3, yang satunya modalnya 1/3. Total modal adalah 30 juta. Jadi kalau terjadi keuntungan, maka keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kadar modalnya. Dibagi yang satu 2/3 dari keuntungan dapat, kemudian yang satunya mendapatkan keuntungan 1/3 dari keuntungan sesuai dengan modalnya. Begitu juga yang terjadi apabila terjadi kerugian, kan gitu. Ternyata rugi misalnya dihitung-hitung ternyata modalnya tinggal 27 juta. Nah, berarti kan dikembalikan sesuai dengan besarnya modal. 2/3 dikali 27 juta berarti ada 18 juta. Kembalikan kepada pemilik modal yang 2/3. Nah, pemilik modal yang 1/3 dikembalikan cuma 9 juta. Karena Pak modalnya cuma 1/3. Nah, jadi kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan kadar atau jumlah modalnya orang yang bersyirkah. Fa in syarrata tasawiyah fir ribhi ma'a tafawuti malaini au aksi lam yasiha. Jika kedua orang yang bersyirkah itu mengadakan perjanjian untuk membagi keuntungannya secara sama dengan disertai adanya perbedaan nilai dua modal, uang atau janji sebaliknya, maka hukumnya tidak sah. Nggak sah karena zalim. Modalnya beda tapi bagi keuntungannya sama, nggak sah. Ya, yang demikian itu tidak sah. Wasirkatu aqdun jaizun minat tarfaini. Syirkah itu adalah akad yang boleh jaiz dari dua jalan, ya, karena itu ibaha. Jadi mengizinkan orang lain untuk tasyaruf menjalankan syirkah. Makanya dikemukakan syirkah itu akad yang boleh dari dua jalan. Jadi yang satu temannya mengizinkan untuk membolehkan untuk tasarruf, yang temannya satunya lagi dibolehkan juga untuk tasarruf. Wahina izin falikulli wahidin minhuma, maka masing-masing dari kedua orang yang bersyirkah itu juga boleh membubarkan syirkahnya. Boleh membubarkan syirkahnya. Wahina izin likulli wahidin, bagi tiap-tiap satu dari keduanya, dan ketika itu maka bagi tiap-tiap satu dari keduanya dari dua orang yang bersyirkah, fashuha, dia boleh membatalkan syirkah tersebut, boleh membatalkan akad syirkah mata sya'a, kapan saja dia kehendaki, jika dia mau. Jadi kan syirkah itu ibaha, ya, syirkah itu boleh, jadi kapan saja dia mau membatalkan syirkah silakan. Wayan azilani anitasarrufi bi fasqihima, dan terlepaslah keduanya dari mentasarufkan syirkahnya sebab keduanya telah bubar. Jadi salah satu, apabila salah satu sudah membatalkan, maka terlepas tuh tasaruf, mentasarufkan harta syirkah tersebut sebab keduanya udah bubar. Itu.
wa mata ahaduhuma, dan seandainya mati, dan bila mati salah satu dua orang yang bersyirkah, au junna atau gila salah satunya, au ugma alaih, au ugmiya alaih, atau ayan, salah satu dari kedua orang yang bersyirkah itu mati atau gila atau ayat, batalat tilka syirkatu, maka batallah syirkah tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, ya, karena syirkah itu kan adalah akad jaiz, akad yang membolehkan untuk mencari keuntungan. Nah, kalau seandainya orang itu sudah gila, salah satu dari orang bersyirkah itu gila, bagaimana mungkin dia bisa berpikir secara normal untuk mengelola syirkahnya itu? Lawang dia sudah gila, otaknya sudah kagak beres. Atau salah satunya mati meninggalkan dunia, ya, bagaimana bisa dikelola oleh orang yang meninggal akan harta syirkah? Oleh karena itu dikemukakan apabila salah satu dari keduanya itu mati atau gila atau ayan, ya, maka batal syirkah tersebut, batalah persekutuan atau perserikatan tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah yang kita kaji pada pagi hari ini berkaitan dengan penjelasan syirkah dengan 5 syarat yang ditentukan di dalam syirkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.